Pada kita cowok-cowok itu emang lu suka gak sih bokong yang bagus gitu? Pasti lah ya. Kita ya Keperiaannya. kejantanan, Kepriaan. keperkasaan. Cowok protot itu di idam-idam sama tante gitu lah pokoknya. Gue pernah ngelatih pelakor juga. Mas Gilang, hari ini udah 1 jam nih, besok mau 2 jam dong gitu. Halo YouTube, welcome back to Ria Nutrition. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Gilang Sea. Halo YouTube Ria Nutrition. Ya, ini Gilang Sea ini adalah seorang influencer. Buat teman-teman yang tahu di berbagai platform, Gilang ini cukup terkenal ya. Wah, lumayan Karena ya. konten-kontennya tentang olahraga. Nah, sebenarnya Gilang ini adalah seorang apa sih? Personal trainer atau influencer atau apa? Gue tuh biasanya lebih dikenal sebagai fitness influencer sih. Fitness influencer juga, coach gue juga beberapa kali buka kelas online gitu. Semenjak pandemi gue lebih banyak buka kelas online buat mama sih khususnya. Mama. Kadang juga gue jadi PT personal trainer ke rumah-rumah. Oke, jadi masih megang member gitu ya? Single member. Cuman untuk sekarang gue lebih fokus ke bikin konten sih. Karena lebih banyak hari-hari gue tuh bikin konten, terus ya berbagi-bagi sharing video-video tentang olahraga. Yup. Nah, kalau boleh tahu konten Gilang ini ada di mana nih? Di Instagram? Boleh sebutin nama Instagram? Ya, lengkap. Ada di Instagram di @gilangseia, ada di TikTok sama di @gilangseia juga, ada di YouTube juga ada sama @gilangseia. Semuanya sama dan semuanya itu konten olahraga semua. Olahraga juga. Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi mau olahraga, yang cari-cari tutorial ya, Ya. olahraga mengecilkan perut, contohnya mengecilkan Ya, paha. betul. Buat cewek-cewek juga, tonton Boleh aja pengunjungi aja platform Gilang di berbagai platform tadi ya. Ada itu. Oh iya sekali. Tadi kurang spesifik. Gue tuh olahraganya khusus olahraga di rumah sih. Home Iya, workout. home workout. Jadi exercise-nya itu yang gampang-gampang buat pemula. Untuk mulai. Oke. Jadi biar teman-teman ntar nggak ngebayangin kayak olahraga angkat beban kayak di gym gitu nggak. Jadi biar bisa dipraktekin di Iya, rumah ya. jadi semua orang bisa niruin, ngelakuin, bisa praktekin. Jadi sebenarnya olahraga itu gampang-gampang, mulai dari yang pemula sampai olahraga yang susah sekalipun. Tapi tetap kita nggak pakai equipment, nggak pakai alat gitu. Oke, alat. Jadi bisa menjangkau semua orang. Iya, bisa dilakuin Ya, semua kalangan lah. Semua orang bisa olahraga bareng Gilang. Nah, gua Kalau kelas online-nya masih buka nggak? kalau kelas online masih buka, Masih sekarang buka. masih buka kelas diet online ini masih buka. Nah, karena di sini ada Gilang nih yang seorang fitness atau workout enthusiast, Ya. personal trainer juga, kita akan bahas tentang olahraga. Oke. Tapi sebelum bahas lebih jauh tentang olahraga, gue pengen nanya nih ke seorang Gilang, buat orang yang malas olahraga, maksudnya tidak termotivasi olahraga atau orang mageran kayak gue nih, apa yang harus dikasih wejangan gitu buat orang-orang kayak gue nih malas olahraga? Ya, mungkin boleh cerita tentang perjalanan Gilang juga sebelumnya seperti apa? Oh, dari gue dulu ya. Ya. Motivasinya nih, motivasi seorang Gilang untuk mau berolahraga kayak sekarang. Dari awal dulu. Nah, dari dulu itu basicnya tuh gue emang dari kecil ya. Dari kecil tuh seneng olahraga. Dari bayi itu pas lahir udah langsung sit up. Enggak. Gue dari kecil dari SD lah. Dari SD, SD oke. itu udah suka olahraga. Hobi lah ya, jadi hobi. Hobi. Oke. Suka. Tapi rata-rata kalau kita cowok ya, rata-rata itu kalau kecil tuh main sepak bola. Iya, bola Bener tahan kan? kan? Iya benar. Main sepak bola, pokoknya main olahraga yang gampang lah. Dan seiring, tapi di gue nya ada tuh orang yang udah gede dia nggak olahraga lagi, tapi di gue dulu olahraganya konsisten. Cuman ganti-ganti kayak nggak ke sekolah itu gue olahraganya basket dan satu lagi itu motivasinya ya. Ini berawal dari gue emang suka olahraga, terus motivasinya yang memotivasi lagi gue konsisten olahraga itu sampai sekarang karena di fisik gue itu apa namanya, gue itu kurus banget ya? jadi nggak pede kan kalau kita cungkring itu. Dan di sekolah itu dulu gue sering dikatain kayak
si cungkring kayak tulang. Dulu gua di sekolah di SMA itu panggil gilang tulang. Gilang tulang, karena saking Tulang. kurus nih. Karena saking kurusnya tinggal tulangnya doang. Bener. Karena mungkin tinggi badan juga ngaruh ya. Bener, gua tingginya 180, beratnya cuma dulu itu 49 kilo. Bayangin di bawah standar Jauh badan banget. ideal ya. Iya, weight banget. Nah, motivasinya mulailah kayak yang hinaan, cacian, yang dipanggil tulang, triplek, cungkring kayak gitu-gitu. Ya, yang namanya emang bener ya. Cuman kita ngerasa kalau kita ngelawan, ya emang bener kadang kita ya fakta nggak bisa ngelawan ya. Terus ya disimpan dalam hati, dikumpulin kayak, wah gue nggak bisa nih dihina terus. Jadi memotivasi diri sendiri. Yang pertama itu dulu kan nggak kenal ya, mau biar sehat olahraga biar sehat, nggak tahu gitu dulu ya, kayak waktu saya sekolah dulu yang tahu itu olahraga latihan beban, belajar nutrisi biar bisa improve diri badan itu biar jadi lebih bagus kayak gitu, biar nggak dibully lagi segala macam. Nah, motivasinya itu sih dulu Karena dari kurus pengen membentuk berisi lah, lebih biar nggak cungkring kayak dulu, supaya kayak nggak dihina lagi sama temen-temen. gue nggak dihina lagi. Mungkin kalau penasaran foto Gilang kurus ada di atas ini. Ada ya, di sini ya. Tahu di sini. Terus dulu 150, 49 kilo, bener-bener kayak tulang. Ya, kayak tulang nggak teman-teman? Ya. Tulang kelihatan kalau mau maju. Dan itu tadi ya motivasinya, bisa dijadiin juga di sama teman-teman yang sering kena sekarang istilahnya body shaming. Body shaming. Banyak banget kan, lu gendut. Tapi sekarang banyak sih yang bilang ya, oh, lu gendut tapi ya udah, kalau cantik itu kan ejaannya bukan kurus gitu kan. Ya nggak boleh juga sih kita berkilah kayak gitu. Sementara kadang kita emang menuntut kita. Jadi jangan termakan sama kata-kata self love mungkin. Iya benar. Terlalu serius kita terlalu nyaman kan. Terlalu nyaman. Jadi mungkin nggak, kalau kasusnya di Gilang beda kan, dari kurus pengen menggemukkan, ada juga orang yang dari gemuk obesitas pengen kurus juga gitu. Tetap sih harus improve ya. Jadi insecurity dijadikan motivasi. Jadi motivasi, betul sekali. Jadi motivasi justru bikin kita lebih semangat lagi buat berubah. Gitu. Kalau nggak ada yang nge-trigger kayak gitu, kita jadi males kan. Iya. Kita aduh males nih, nggak usah olahraga. Jadi coba deh, yang pertama itu buat kayak buktiin kita bisa lebih baik dari ini. Itu sih dari gue dulu ya, pengalaman sih. Gue pasti bisa lebih baik dari ini. Terus yang kedua ya seperti penampilan ya, pembuktian ya. Yang kedua itu penampilan nih, mulai insecure sama tubuh yang terlalu kurus, underweight kayak gitu. Terus masuk kuliah dulu kan udah keren tuh. Udah nggak pakai seragam, nggak pakai seragam sekolah, udah bisa gaya-gayaan pakai baju itu keren kan. Di gua dulu pakai baju bener-bener nggak ada yang cocok, susah banget cari baju. Kalau kurus kayak tulangnya nggak bisa cari baju. Ngerasa kayak las gitu bajunya ya. Kayak apa ya, ondel-ondel ya, pokoknya nggak jelas bentuknya. Dan mulailah termotivasi, mulai masuk dunia gym, latihan beban. Jadi bener-bener langsung masuk ke gym kan habis masuk kuliah tuh kan? Iya. Dari basket ke gym, terus belajar sama personal trainernya, belajar nutrisi juga gue dulu. Makanya ikut kelas nutrisi segala macam, pahamin. Dan mulailah berprogres lah, badan gue mulai berbentuk di 6 bulan pertama itu udah mulai bersih, udah mulai dan bener akhirnya dari berat yang 49 kilo itu bisa jadi 70 awal. Nah, jadi 70. cukup progres ya. Iya, 20 kilo lah. Iya, 20 kiloan. 20 kilo itu udah berubah banget dari face-nya udah berubah. Ngaruh ya? Ngaruh. Itu ngaruh banget. Karena kita mulai ngatur pola makan yang sehat, kita olahraga, terus kita istirahat yang cukup. Itu ke fisik, selain kemudian ke muka kita, face kita berubah banget. Itu teman-teman harus pahamin. Jadi yang merasa insecure, gue kok nggak cantik sih, gue nggak, ini banyak orang suka sih. Coba deh olahraga, mulai perbaiki pola hidup, mulai makan makanan sehat, mulai istirahat teratur, pokoknya belajar. Dan nggak ada menurut gue bukan orang nggak ada yang nggak cantik, karena mereka belum belum bertransformasi aja sih, belum merubah pola hidup kan. Tapi harus memulai dulu nih. Harus pasti. Tapi yang paling penting, jadi kesimpulannya bukan cuma olahraga ya, jadi banyak faktor lain juga. Ya, betul. Kayak nutrisi, makan. Nutrisi itu wajib. Istirahat yang cukup, wajib minum air putih, makan makanan sehat. Pokoknya nutrisi itu memang harus diimbangi. Jangan kayak kita olahraganya kuat nih, tapi pola makannya nggak diatur, sama aja. Bisa malah drop sakit malah. Oke. Kayak gitu.
Itu awal gitu, Awal balik dari mulai. awal mula Olahraga. kenapa awal mulai Olahraga. ya Pertama karena fisik, insecure fisik. dengan security, terus Kemudian- benar-benar pengen perbaiki penampilan, pengen improve. Kayaknya itu common sih, semua orang pengen awalnya kan gitu mungkin. Ya. Jadi pengen dari kurus pengen gemuk, dari Dari gemuk pengen berisi dari, gitu. ya, pengen langsing, Pengen sih. Jadi pengen ke bentuk badan dia. Ya. Nah, pertanyaan kedua adalah olahraga itu baiknya kapan dan waktunya berapa sih? Seminggu atau 1 bulan? Kalau kapan itu sebenarnya gue pernah dulu ditanya kapan dia pagi waktu olahraga terbaik itu Ya pagi. pagi atau siang atau sore? Terus mereka beralasan wah pagi gue kerja gak bisa. Terus gue bilang ya udah siang gue masih kerja gak bisa gitu kan, ngeles dulu kan. Terus ya udah malam pulang kerja, wah malam udah capek kayak gitu. Jadi gini, kalau menurut gue cari emang waktu kalian yang benar-benar bisa. Kalau kalian bisanya pagi, kalau misalnya sebelum kerja ya udah sempetin paling cuma 40 menit 30 menit lah, nggak mungkin kan kalau kita aja main HP 2 jam kita Gitu-gitu banget ya, Pak. iya nggak berasa kan. Berasa. Nah sebenarnya yang bilang nggak ada waktu itu alasan. Nggak mungkin nggak ada waktu, sedangkan kita main HP bisa sampai setengah hari rebahan, bisa sampai 2 hari rebahan nggak berasa. Jadi kalau nggak ada, kalau waktu terbaik waktu yang bisa lu ngelakuin dengan konsisten. Ya, Lu jadi lakuin nggak harus waktu tertentu ya, malam Nah, siang ya. sempet. Kalau lu sempet pagi ya pagi, lu sempet siang, sempat sore, sempat malam ya malam. Tapi saran gue jangan kayak yang lu 1 jam 2 jam mau tidur, karena bakal bisa mempengaruhi jam tidur sih. Oh, jadi kayak Karena saat kita olahraga itu hormon adrenalin kita ada yang namanya hormon adrenalin yang bisa bikin kita malah melek, jadi yang bukan malah. jadi mungkin beberapa jam sebelum tidur maksimalnya ya. 4 jam sebelum 4 jam sebelum waktu tidur, misalnya tidurnya jam 11 nih, berarti hitung mundur 4 jam itu udah stop olahraga seharusnya. Jadi secara waktu itu bebas ya, mau Bebas. aja, dan mungkin dari segi timingnya lamanya itu sekitar 40 menit ke atas gitu ya. 1 jam 1 udah bagus. Paling enggak kalau setiap hari itu setengah jam lebih, setengah jam Minimal banget setengah jam. minimal. Dan jangan overtraining juga ya, bahaya. Iya, nggak boleh juga kita udah capek banget nih, terus tiba-tiba kita paksain udah ada makannya udah kurang, istirahatnya kurang, terus kita paksain olahraga. Iya, karena memang olahraga, makan, tidur itu sesuatu yang apa Iya. ya, saling ketergantungan kan. Maksudnya Saling- satu kesatuan, jadi nggak bisa memisahkan antara olahraga, pola makan, dan tidur juga, itu harus satu kesatuan. Olahraga yang cocok buat kaum rebahan gitu apa sih kira-kira? Bahan. Kaum rebahan, kaum pemalas kayak kebanyakan kita. ada Kan ada orang nih yang pengen olahraga tapi malu pengen nge-gym gitu. malu pengen pergi ke gym ya. Malu kan, karena emang nge-gym kan orang-orangnya kan baru gede-gede kayak gitu. Iya. Mungkin pemula aja dulu nih buat olahraga yang Kalau pemula, Caranya apa? kalau pemula itu banyak banget sih. Sebenarnya teman-teman bisa lihat di YouTube aku juga, Iya. lihat di Instagram, di TikTok. Itu semua olahraga yang gampang-gampang kok. Tapi bukannya kita bilang gampang, nggak berarti nggak efektif ya. Itu efektif banget kalau emang kalian lakuin secara konsisten. Itu 1 bulan itu gue jamin pasti ada perubahan. Iya. Dan itu ada yang mau rebahan, ambil berdiri doang, ambil tiduran doang, ada lengkap tanpa perlu ada alat berat besi segala macam, dumbbell, barbell gitu, tanpa itu sama Tanpa sekali. alat ya, Tanpa jadi alat. bener-bener tinggal bawa badan aja gitu ya. Badan aja, terus niat. Terus yang mau rebahan ada, yang mau telungkup, yang mau berdiri. Namanya home workout. Home workout. Jadi Ya, olahraga di rumah. paling yang butuh matras, alas doang kali ya. Ya, Kalaupun tanpa matras kalau nggak kalau nggak ada matras pun nggak apa-apa, mungkin bisa pakai handuk. Oke. Iya. Ntar alasan lagi, wah nggak ada matras sih, nggak usah tidur aja gitu. Terus nih, kalau ngomong-ngomong soal olahraga, kan lu bikin konten kan di YouTube. Konten lu itu segmentasi kan kayaknya ke ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya. Emang sengaja ya ke situ ya? Ya, betul. Ke ibu atau ke apa ya? Ke cewek-cewek yang atau ke bapak-bapak gitu yang maksudnya agak-agak nyeleneh konten-konten itu. Emang dasarnya apa sih? Awalnya nyeleneh ini kayak ibu-ibu yang pengen, sebenarnya gini, ke market gua, followers gua tuh banyaknya emang ibu-ibu ya, karena kalau cowok-cowok itu biasanya olahraga emang pergi ke gym kan. Gym. Kalau ibu-ibu itu mikir kalau ke gym itu waktu lah, anak lah, ribet, rempong lah, tapi tetap pengen punya badan yang anti pelakor namanya. Badan yang anti pelakor. Anti pelakor tuh yang Badan anti pelakor, kalau pelakor kan badan seksi cantik iya. ya. Gua banyak ketemu pelakor soalnya. Oh iya. Interaksi sama pelakor. Gue Oke, pernah ngelatih pelakor juga. Jadi curhatan ibu-ibu ke gue lah, karena gue itu marketnya emang ibu-ibu.
Jadi ibu itu main bilang, Mas Gilang mau dong, pengen punya badan kayak ini, punya bokong yang bagus, terus mau dong punya pinggang kecil, bokong yang bagus. Terus ada yang nanya juga, Mas Gilang mau dong, mau pengen nyenengin suami, kayak gitu. Jadi gue ajarin lah, ini olahraga Di DM ya? Di DM. Di komen ada juga. Jadi pengen bahagiain suami dengan badannya yang udah aduh agak kalah dari pelakor. Mas bilang sekarang musimnya banyak pelakor, kita mama mau dong bikinin gerakan yang badannya bisa nyanyiin pelakor kayak gitu. Nah di sana mulai gua meresapi keluh kesahnya mama ini kan, ternyata mama itu ada ketakutan karena badan mereka udah nggak terurus kayak gitu, dan udah kayak ibu-ibu pada umumnya gitu, dan mereka mau olahraga tetap ke gym. Nah di situ aku mulai kayak bikin, oh ya udah bu, ibu diet dari rumah aja bisa. Ini gerakannya kayak gini, bikin bokong yang semok. Nah ibu-ibu suka banget tuh bokongnya semok. Mas bilang bikin bokong yang semok gimana sih gitu. Dan respon bagus ya responnya? Memang bagus karena emang relate lah sama mama ya. Mama itu kalau masalah bokong itu kan masalah hubungan suami istri ya. Itu udah agak dalam ya. Dan mereka emang ternyata para suami itu, para kita cowok-cowok itu emang, lu suka gak sih bokong yang bagus gitu? Pasti lah ya. Enggak, ya ibu-ibu, permasalahan ibu-ibu katanya kalau pelakor-pelakor itu bokongnya bagus-bagus gitu tuh. Dan makanya terbitlah gerakan-gerakan yang gua bikin khusus untuk bikin bokong yang semok, bikin paha kecil, bokong semok, yang dada aduhai segala macam. Nah biar ibu-ibu ini nggak insecure lagi sama pelakor. Jadi keresahan ibu-ibu itu takut suaminya pergi sama pelakor karena badannya udah nggak secantik yang dulu. Nah gitu. Nah visi gua membantu ibu-ibu supaya badannya kembali kayak gadis dulu. Itu dia. Nah kan tadi ibu nih, kalau bapak-bapak kan biasanya kan lebih ke pengen tahan lama gitu ya. Tahan lama. Ada nggak sih olahraga yang ibu pengen kurus, bapak pengen lama? Ibu pengen bukan kurus, pengen bohai. Kayak gitar Spanyol. Semok ya. Gitar Spanyol tuh. Kalau bapak lebih kemana? Nah bapak dia itu keresahan dia ternyata emang benar ya, pentingnya olahraga satu lagi, ternyata itu berpengaruh ke performa kita, performa mesin kita ya, keperiaan ya, kejantanan, keperiaan, keperkasaan seorang kejantanan. Jadi olahraga ini ngaruh banget pasti. Iya itu udah no debat ya olahraga. No debat ya. Pokoknya kalau udah kita makanya Coco Proton itu di idam sama tante gitu lah pokoknya. Jadi makanya itu benar. Itu benar sih, pasti. Okay. Jadi ternyata pengaruhnya itu, ini penelitian ya. Yeah. Penelitiannya udah karena kadar lemak itu berpengaruh, ada perut cowok yang buncit gitu berpengaruh ke performa dia di ranjang. Itu yang dikeluhin ibu-ibu ke gua juga. Jadi nggak suaminya, nggak cuma suaminya yang curhat, jadi istrinya juga curhat. Gua penengah nih. Jadi gua kasih solusi, ibu harus kayak gini. Dan kayak gua udah hampir kayak dokter Boyke. Tapi gua versi Boyke saya, gua multifungsi juga gua ternyata. Terus gua kasih lah, nah bapak-bapak yang berkeluh kesah tentang kejantanan, gua kasih lah solusinya. Pak, bapak harus diet, bapak harus jaga pola makan dulu, berhenti merokok, alkohol segala macam. Pokoknya bersihin dulu deh yang toksik yang nggak sehat gitu ya. Tinggalin dulu, terus mulai olahraga. Ternyata olahraganya nggak sembarang olahraga. Ada olahraga yang berhubungan dengan paha. Gerakan khusus untuk yang bikin performa Pak nendang lagi, ya gitu. Ada tuh contoh gerakan yang ada di TikTok. Di TikTok ada di TikTok. Bapak kuat ibu tahan lama itu ada gerakannya. Ada gerakannya. Sejenis ini saya gini. Di sini bisa klik di sini. Jadi gerakannya, iya kita ternyata nggak bisa, ternyata kita ngasal-ngasal lari doang, kita tiba-tiba bisa tahan lama kayak gitu. Jadi ada gerakan beberapa. Tapi itu salah satu nggak harus itu doang. Gitu. Ya kayak gitu doang tiba-tiba langsung kuat enggak? Tetap jaga pola makan, hindarin rokok. Basic banget ya, ya basicnya. Jaga pola makan, jangan merokok. Alkohol. Jaga pola makan tadi itu yang paling penting itu gula. Kurangi gula karena bakal pengaruh ke hormon testosteron kan. Masuk kejantanan itu kan pasti berhubungan sama hormon testosteron. Hormon testosteron itu salah satu membuat menaikkannya itu tadi selain jaga pola makan, olahraga yang
bisa ngeboost hormon testosteron itu latihan beban. Latihan beban itu nggak harus ke gym. Nah pokoknya di mana tadi di sini videonya. Ya. Pokoknya nggak harus ke gym. Bisa latihan di rumah buat ngeboost hormon testosteronnya si bapak. Nah jadi keluarga itu jadi harmonis. Gue merasa bangga bisa mempersatukan lagi sepasang suami istri yang sudah hampir renggang dan urusan ranjang doang. Iya, ternyata berpengaruh. Jadi gue sih berpengaruh ya. Berpengaruh banget karena ini pengalaman gue karena banyak yang konsul ya, bapak maupun ibu-ibu yang konsul gue ternyata gak cuman duit banyak loh, masalah rumah tangga itu ternyata faktor ranjang itu ngaruh banget. Tapi ada yang curhat gak? Mas Gilang makasih ya gitu. Oh, kita pasti dong. Testimoni kan. Mas Gilang hari ini udah 1 jam nih, besok mau 2 jam dong gitu. Kamu mau tahan 2 jam maksudnya. Bisa gua kasih lagi jurus-jurusnya kan. Tes lagi, Mas Gilang udah sampai pagi nih, gitu, sampai pagi. Yang sampai 3 ronde gitu ya? Ada. Sampai pagi 12 ronde. Kalau sampai pagi berarti pola tidurnya nggak teratur dong, nggak sehat lagi. Mana sih gimana? Oh iya benar. Dia maksudnya selesai tidur gitu. Oh ini pengalaman ya? Enggak ya? Wah. Ini sebentar sharing dulu ya. Sharing ya. Kalau sebenarnya kalau gua udah bisa sharing berarti gua sudah berpengalaman. Ya tahu lah. Harusnya kalau gua udah berpengalaman berarti kalau udah bisa sharing berarti berdasarkan pengalaman. Bocor. Nah, kalau misalkan cowok-cowok nih kadang-kadang kalau misalkan apa ya insecurity bukan cuma soal badan sih, lebih kepada kejantanan tadi. Wah iya. Tapi ada nggak sih apa namanya hal-hal selain olahraga yang mempengaruhi kejantanan juga? Selain olahraga, stres. Ya, nggak boleh terlalu stres. Stres karena apa? Karena banyak hal. Pokoknya stres deh. Coba kalau kita misalnya sejago-jagonya, udah atletis nih, udah pola makan segala macam, kalau stres tetap apa namanya ngantuk dia. Iya. Faktor stres itu pasti. Terus faktor ya terlalu pola makan, selain pola makan olahraga ya. Salah satu faktor stres ya, hindari stres lah pokoknya. Pokoknya jangan overthinking juga. Jangan overthinking ya. Gue punya pertanyaan khusus nih buat seorang Gilang saya. Jadi gini, gue punya teman dia obesitas, nggak obesitas, gemuk banget gitu. Terus dia pengen olahraga dan juga jaga pola makan. Ya. Tapi nggak kurus-kurus. Nggak kurus-kurus. Ya. Tapi malah dia udah nggak olahraga dan jaga makan juga. Itu kenapa? Yang pertama itu harus dilihat dulu udah bener nggak pola makan yang dia bilang dijaga itu udah cukup nggak makronutrisi segala macam. Kalau cuma sekedar diet tapi dia nggak ngukur gitu. Kalau pertama itu gue saranin sih ngukur kalori yang masuk, harus di tracking sih, dihitung. Soalnya gini rumusnya, kalau mau nurunin berat badan kalori yang keluar harus lebih gede dari yang masuk biar dia bisa keluar, ya maksudnya jangan kebalik, jangan lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, makin surplus makin nambah dong berat badan. Berarti defisit jatuhnya. Ya defisit, dia harus pastiin yang keluar udah lebih banyak belum dari yang masuk, kayak gitu. Terus kadang olahraganya udah maksimal belum olahraga, terus dia bilang mungkin wah gue udah olahraga, dia ngapain olahraganya sirap doang, itu nggak bakalan mempan. Gue udah sit up nih, terus gue udah ngapain tadi, gue udah jalan kaki keliling, ya menurut gue harus ditingkatin terus, berprogres. Nggak apa-apa kalau di awal mungkin dia jalan kaki, besoknya dia coba berapa kilo lagi, pokoknya berprogres, ada nggak. Terus istirahat tadi, ya udah sekarang cukup belum, atau dia lebih banyak mageran mungkin, apalagi kalau di orang yang berat badannya lebih, dia harus lebih aktif sebenarnya, jangan lebih banyak duduk karena metabolisme itu sebenarnya udah lambat. Terus ditambah lagi dia banyak duduk, banyak mager, ya makin metabolisme makin rusak. Karena mungkin kalau misalkan ngomong soal diet tadi, mungkin dia mikirnya diet, tapi kalau di tracking ya surplus ya. Bener. Jadi memang harus dihitung banget. Betul, dihitung banget untuk awal-awal itu sampai kita memang tahu deh porsi kita isi kayak gitu. Kalau misalkan juga terlalu sedikit juga jatuhnya malah juga makin merusak hormon, metabolisme rusak. Mungkin kalau misalkan semakin sedikit disebutnya VLCD. Ya, sehatnya itu sebenarnya kan kalau di defisit sama surplus itu kita harus kurangi 500 kalori doang. Dari kalori harian kita. Dari hari misalnya 2000 nih, kita harus kurangi 500 berarti 1500. Kalau cuma kali 500 berarti ngurangnya 1500 dong. Jadi jam 1,5 kali. Jadi yang harusnya 1 kali kurangin dia jadi 1,5 kali kan.
Jadi tetap cek BMR-nya dulu, terus di tracking kurangnya 500 gitu ya. Ya, sehatnya kayak gitu. Kurangin kalau kita mau nurunin berat badan atau mau naikin berat badan, kurangin 500 kalori dari kebutuhan kalori kita. Jangan sampai tiba-tiba terjun langsung defisit kalori gitu, makan 300 kalori, 500 kalori, itu bahaya banget. Jadi kita pertama cek BMR dulu nih, kalau misalkan mau ngurusin kurangin 500 kalori. Ya, kalau pengen naikin nambah ya. Nambah 500 kalori. Jadi jangan sampai terlalu bawah. Jangan sampai kayak terlalu, itu kan orang ambisi Ambisi pengen instan. Ya sebenarnya nggak ada sesuatu yang benar-benar instan kayak gitu. Tuh mau seminggu ini mau turun 20 kilo itu juga sehat. Idealnya sebenarnya turun naik berat badan itu 3 sampai 5 kilo seminggu itu sehatnya. Ya, Seminggu ke sebulan. Sebulan. Ya 3 sampai 6 kilo. Jadi penurunan ideal atau normal itu sehatnya itu 3 sampai 6 kilo per bulan. Sebulan. Per bulan. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat Gilang saya. Oke. Kira-kira apa sih harus dilakukan oleh orang-orang yang baru mau mulai olahraga gitu? Yang belum pernah sama sekali olahraga ya kebanyakan. Iya, baru mau mulai olahraga. Oke. Yang pertama itu kalian bisa pilih olahraga yang kalian sukai dulu, yang teman-teman sukai. Misalnya sukanya basket atau sukanya badminton, bola, bisa lakuin olahraga itu dulu dengan konsisten. Minimal itu 3 kali seminggu. Itu minimal 3 kali seminggu. Durasinya boleh setengah jam atau 1 jam. Atau misalnya nggak ada yang suka nih, nggak suka basket, nggak suka badminton, bisa coba olahraga yang ringan dulu. Kayak bisa jalan kaki keliling komplek dulu setengah jam mungkin sehari. Bisa 3 kali atau 5 kali seminggu. Terus minggu besok kalian bisa tingkatin lagi durasinya, kayak mulai jogging ringan. Kalau udah biasa jalan mulai jogging ringan 30 sampai 1 jam. Terus minggu besoknya lagi atau 2 minggunya lagi kalian bisa lari, tambahin lagi intensitasnya. Yang penting berprogres dan konsisten yang pastinya. Jangan kalian udah olahraga seminggu terus kalian tiba-tiba males lah, gak ada progres segala macam, kalian berhenti sebulan, terus sebulan besok olahraga lagi. Enggak, yang penting itu dilakukan secara konsisten, gak apa pelan-pelan dulu, yang ringan-ringan dulu yang pastinya, jangan langsung olahraga berat. Nah kayak gitu, mulai dulu dengan olahraga yang disukai dan atau olahraga yang gampang dulu kayak gitu. Oke guys, cukup sekian diskusi atau obrolan kita hari ini bersama Gilang saya. Mungkin buat teman-teman yang pengen mulai olahraga bisa ikutin atau lihat video-video tutorial dari Gilang saya di TikToknya, Instagram juga kita akan munculkan di sini. Ya, di YouTube. Silahkan follow dan ikuti tips-tips olahraga dari Gilang saya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.